Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas nikmat, karunia, inayah yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa hadir untuk memenuhi panggilannya, melaksanakan ibadah Jumat ini dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan dengan ketulusan dan keikhlasan yang hanya mengharapkan ridhonya, iman yang melekat, takwa yang melekat pada benak kita, senantiasa mampu untuk mendekatkan diri sehingga kualitas ibadah Jumat ini benar-benar bernilai, nilai yang amat tinggi, nilai yang amat sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan keseharian kita tengah menilai seseorang itu banyak dalam tingkah laku zahirnya. Orang ini baik, kita langsung menjustifikasi orang ini mulia. Tapi kita nggak tahu bagaimana akhir hayat kehidupan seseorang. Ketika orang itu kehidupannya baik dan orang itu senantiasa memegangnya hingga husnul khatimah, maka itulah benar-benar orang itu benar-benar di hadapan Allah, di hadapan manusia itu husnul khatimah. Sehingga Rasul mengatakan, innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya segala amal yang dilakukan oleh seorang itu adalah bagaimana deadline akhirnya, bagaimana akhir orang itu. Kalau akhir orang itu baik, maka baru kita letupkan untuk mengatakan bahwa insya Allah orang itu dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, seseorang menginginkan wafat dalam keadaan husnul khatimah, tidak hanya cukup hanya kalimat yang terlontar dalam lisan kita,
Oleh karena itu, setidaknya ada 4 kiat-kiat seseorang itu ingin menggapai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, hendaklah orang itu memiliki akidah yang kuat dan kokoh. Akidah, kepercayaan seseorang hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi dan berhak untuk kita mintai pertolongan. Karena inilah yang memberikan sebuah nilai ya, bahwa seseorang itu benar-benar mantap akidahnya, berhak orang itu diberikan oleh Allah kekuatan keimanan yang hanya untuk mengharapkan ridhonya. Insya Allah Allah akan memberikan orang itu petunjuk hingga akhir hayatnya, dengan makna bahwa akidah yang kuat. Jangan sampai orang itu melakukan syirik sedikit pun, masih meyakini akan kekuatan selain Allah, sehingga datang ke kubur minta rezeki, minta jodoh, minta bahagia hidupnya. Nauzubillah, ini merupakan syirik, dan kesepakatan para ulama tidak ada satu ulama pun yang khilaf. Demikian juga mungkin pingin orang itu rumahnya terdinding dengan kekuatan gaib, sehingga dicentelkan di atas pintu-pintu itu. Maka Rasul mengatakan, inna ruqa wa tamaim syirkun. Sesungguhnya ruqyah yang mengandung kesyirikan, yang mengantarkan seorang itu minta pertolongan kepada selain Allah. Demikian juga wa tamaim, suatu yang dicendelkan di leher kalung ataupun dicendelkan di atas pintu-pintu rumah, itu merupakan kesyirikan. Kalau hal ini orang itu lakukan, Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad kharramallahu alaihi jannah. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya itu adalah syirik dan Allah mengharamkan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Harus kita miliki akidah yang kokoh, yang kuat dan mantap. Kemudian yang kedua, kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda itu berada, atau dimanapun kondisi kita, kaya, miskin, sendirian, berkumpul dengan orang banyak, punya pangkat, tidak punya pangkat, pejabat, rakyat, pensiunan atau masih aktif, maka orang itu wajib memegang ketakwaan ini dimanapun orang itu berada. Jangan sampai pudar karena kemiskinan seseorang, pudar karena kekayaan seseorang. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dimintai oleh seorang sahabat yang awalnya miskin. Dia minta didoakan oleh Rasul. Rasul, aku datang kepada Paduka untuk minta doa agar Allah mengabulkan doa Paduka. Aku minta kaya, Rasul. Didoakan oleh Rasulullah. Maka lambat laun orang itu kaya raya, dagangannya luar biasa. Salat sebelumnya aktif, jamaah pun juga terlihat di hadapan Rasul. Tapi ketika doa yang dimustajabai oleh Allah, itu pun mulai di pekan berikutnya, Jumatan tidak kelihatan. Mana orang ini? Tanya Rasul kepada para sahabat. Allah alam ya Rasul. Berikutnya tampil, berikutnya tidak kelihatan lagi. Kemudian totalitas tidak kelihatan. Mereka menjadi kaya raya, takwanya yang semestinya dimanapun orang itu berada pudar saat itu.
Sehingga ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika miskin. Miskin mendekat kepada Allah. Ketika sendirian demikian juga. Orang banyak kita semangat untuk sholat berjamaah, tapi apakah kita tetap memegang kekokohan ini di saat kita sendirian? Maka di antara salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat adalah salah satunya rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, yaitu seorang ketika sendirian yang mengingat Allah, berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian fafadat ainahu, meneteskan air matanya. Tidak membedakan ketika seorang itu berkumpul melakukan ibadah dengan orang banyak, demikian juga ketika orang itu sendirian. Maka tetap memegang kekokohan keimanan itu dan ketakwaan seseorang. Insya Allah inilah nanti seorang akan menggapai husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, kita harus bergegas untuk melaksanakan amal-amal saleh. Kadang kita terkalahkan dengan hawa nafsu kita. Mau berangkat Jumatan, dilihat jamnya, masih jam 11:04. 5 menit lagi, 10 menit lagi. Ini gangguan nafsu. Dihadirkan oleh Allah, bangun pukul 3:30. Dilihat setengah jam lagi, rata-rata bablas. Kita bergegas untuk melaksanakan amal-amal soleh. Rasul mengatakan badiru bil a'mal, bergegaslah untuk melakukan amal-amal as-salihah, amal yang baik. Fitanan, karena tampilnya fitnah itu adalah kaqita'il lail al-muzlim, seperti malam yang gelap. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Orang itu pagi beriman, mungkin berbuat baik, banyak melakukan amal-amal saleh, tapi sore hari wa yumsi kafiran, sudah kufur. Pagi sholat jamaah, sore hari tidak. Demikian juga wa yumsi mu'minan, sore hari orang itu beriman, wa yusbihu kafiran, bisa jadi pagi hari menjadi kafir. Ini bukan berarti harus totalitas. Bisa jadi pagi baik, sore tidak baik, sore baik, pagi nggak baik. Nah, ini harus kita menangkan ma'asyiral muslimin, bahwa perang kita adalah bagaimana mengalahkan hawa nafsu itu. Banyak orang yang mengolor-olor waktu melakukan kebaikan sehingga tidak sempat untuk melakukan amal soleh itu. Rasul mengatakan, apa sih sebabnya? Apa sebab? Yabi'u dinahu bi'arati min dunya. Orang itu menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan yang ada dalam dunia ini. Pengaruh kenikmatan ini, pengaruh kerja, pengaruh luar biasa gajinya, sehingga orang itu sisihkan untuk melakukan amal soleh. Nanti aja, sehingga terlewatkan. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk menginginkan orang itu mendapatkan nanti kelak akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, didukung dengan doa. Doa yang senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yusuf, beliau pun juga berdoa, tawaffani musliman, ya Rabb, wafatkan aku dalam keadaan muslimin, wa alhiqni bisalihin, dan temukan aku dengan orang-orang yang saleh. Allah mengabulkan wafatnya dalam keadaan muslim, berjumpa dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin. Demikian juga Rasul mengatakan dalam doanya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kakahkan hatiku untuk senantiasa istiqamah untuk menjalankan ibadah kepadamu. Ini doa agar jangan sampai pagi mungkin baik, sore gak baik. Karena zat yang maha kuasa telah membalikkan hati. Kita pingin
akan Allah mengokohkan. Ketika pagi baik, sore baik, kemudian berjumpa dengan perputaran hari 24 jam pun juga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikokohkan hati kita untuk senantiasa memegang erat kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 4 inilah setidaknya akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian khutbah pertama yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua tidak ingin saya perpanjang lebar, namun kami ingin menggarisbawahi bahwa kehidupan kita ini singkat, tidak tahu kapankah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah, ketika kita itu istiqamah dalam melakukan amal soleh, Allah wafatkan bagaimana keadaan kebiasaan kita. Orang buruk, banyak kita mendengarkan berita mati dalam keadaan buruk, minum mati dalam keadaan minum. Tapi naudzubillah, mudah-mudahan ketika kita memegang kuat keimanan dan ketakwaan kita ini, istiqamah dalam menjalankan ibadah, menjalankan amal salat, insya Allah dengan doa yang senantiasa kita ucapkan, Allah mengabulkan doa kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak dosa yang kami lakukan sengaja ataupun tidak. Tidak ada yang sanggup melainkan Engkau ya Rabb. Ya Rabb, dosa kami terhadap kedua orang tua kami semenjak akil balik telah banyak kami lakukan. Maafkanlah kami ya Rabb kepada keduanya. Kasihanilah keduanya ya Rabb sebagaimana keduanya mengkasihani kami di waktu kami kecil. Ya Rabb, dengan iman yang melekat pada benak kami ya Rabb, kuatkanlah, kokohkanlah sehingga ringan dalam menjalankan bentuk ibadah yang Kau bebankan kepada kami semua. Ya Rabb, ketika Engkau timpakan ujian musibah yang Kau berikan kepada kami, janganlah ya Rabb musibah ujian itu berat bagi kami sehingga kami tidak sanggup untuk memikulnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah akbar.